Tentang fadilah hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, juga fadilah Lailatul Qadar, i'tikaf dan menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Faslun fi fadlil ashril akhir wa lailatul qadri wal i'tikaf wa ihya'i lailatul aid wa sadaqatil fitri. Akhraja Syaikhan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul akhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, ketika masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, Rasulullah mengencangkan, mengikat mi'zarnya, kain sarungnya, wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, kemudian menghidupkan malamnya dan membangunkan istrinya. Jadi 10 terakhir itu berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kainnya diikat, bukan pelorotin. Jadi memperbanyak ibadah udah gitu. Dalam hal ini adalah sebagai gambaran kepada kita, ya, Rasulullah bukan sendiri tapi juga membangunkan istrinya. Jadi kalau kita dalam ibadah apapun, ya, yang bisa kita lakukan, ya, ajak sebisa mungkin orang yang terdekat dengan kita, itu istri kita ajak, ya. Termasuk malam hari terakhir pada bulan Ramadan, ya. Karena kan memang godaannya itu di hari terakhir itu udah mulai malas, mulai capek, mulai sering ke mall, gitu ya. Mulai mendekati pasar-pasar. Nah, ini kan godaan betul itu, ya. Padahal di akhir Ramadan inilah justru yang paling menentukan. Karena di sini di akhir awakhir ini adalah juga salah satu kesempatan terbesar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wa fi riwayatin li Muslimin anha qalat, dalam sebuah riwayat Imam Muslim, beliau meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu fil ashril akhir, beliau bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, ya, dengan sesuatu yang dengan istihad, dengan sungguh-sungguh yang tidak dilakukan selain bulan Ramadan. Jadi artinya ibadah yang dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini lebih daripada yang beliau lakukan di bulan-bulan yang lain, gitu. Ya, artinya di 10 terakhir ini kita harus mengkhususkan aja ini 10 hari terakhir ini benar-benar buat ibadah, gitu, ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussu al-ashral awakhir, menghususkan malam 10 hari terakhir fi Ramadan, dari bulan Ramadan, bi a'malin la ya'maluha fi baqiyati syahri, ya. Di kitabnya Soleh pasti ada yang kurang itu. Iya. Lah. Ya. Beda cetakan. Ya, iya, Le. Sama. Kitabnya sama. Soalnya di kitab yang lain ada. Rasulullah mengkhususkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang tidak beliau lakukan fi baqiyati syahri, pada bulan-bulan yang lain. Jadi artinya mengkhususkan malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang bahkan tidak diamalkan di bulan-bulan yang lain. Wa akhrajad Dailami, kemudian Imam Ad-Dailami meriwayatkan an Anasin, dari Sayyidina Anas, annallaha ta'ala wahaba li ummati lailatal qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghibahkan, memberikan kepada umatku
Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Jadi Allah memberikan kepada umatku, kata Kanjeng Nabi, malam Lailatul Qadar. Walam yu'tiha man kana qablakum. Dan malam Lailatul Qadar ini tidak pernah Allah berikan kepada umat sebelum umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khususiyah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Tabrani an Ubadah bin Samit. Lalu yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Fa innaha witrun, sesungguhnya ada di hari-hari ganjil. Fi ihda wa ishrin, pada malam ke-21, aw thalathin wa ishrin, atau malam ke-23, aw khamsin wa ishrin, atau 25, aw sab'in wa ishrin, atau 27, aw tis'in wa ishrin, atau ke malam 29, aw akhiri lailatin, atau di malam yang terakhir. Ya, malam yang ke-30 berarti. Kalau Ramadannya genap 30 hari gitu ya. Jadi ini adalah kemungkinan terbesar malam Lailatul Qadar. Walaupun ada keterangan sebetulnya malam Lailatul Qadar mungkin saja, bisa saja kita mendapati malam Lailatul Qadar hatta dari awal Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk taharau, ya, untuk menjaga, untuk bersiap-siap menyambut malam Lailatul Qadar gitu ya. Faman qamaha imanan wahtisaban. Itu barang siapa yang qamaha imanan wahtisaban, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, artinya beribadah pada malam Lailatul Qadar, ya, dengan iman, wahtisaban dan ihtisab, dengan keimanan dan juga ihtisab, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah akan mengampuninya ma taqaddama min dzambihi, atas dosa-dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Jadi barang siapa yang ketika malam Lailatul Qadar itu melaksanakan ibadah sebaik-baiknya, ya, menjalankan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka balasannya adalah mendapatkan ampunan, ya, atas dosa-dosa yang telah dilakukan dan atas dosa-dosa yang bahkan akan dilakukan. Tuh. Wa ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Wa huwa an wasilatin. Ya, di mananya ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an wasilah. Masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, Imam At-Tabrani, dari Wasilah bin Al-Asqa, Lailatul Qadri Lailatun balijatun. Malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat terang benderang. Jadi salah satu tanda-tanda nih, ini malam Lailatul Qadar bukan? Kata Kanjeng Nabi, Lailatun barijah. Terang itu malam. Ya. La haratun wala baridah. Enggak panas, enggak dingin. Tapi terangnya ini bukan karena ada purnama, bukan karena bulan. Pokoknya langit itu terang aja gitu. Enggak dingin, enggak panas. Wala sahaba fiha, dan enggak ada awan. Ya. Wala matara wala riha, enggak ada hujan, enggak ada angin. Ya, ini banyak sering kita dengar juga dari para mubaligh mungkin ya. Bagaimana menggambarkan malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat hening, yang sangat tenang. Kemudian malamnya itu terang. Nah, itu ya. Enggak panas, enggak dingin. Nah, ini salah satu tanda-tanda bahwa datangnya malam Lailatul Qadar. Wala yurma fiha bin najmin, dan tidak dilemparkan di malam itu dengan bintang. Artinya tidak ada bintang yang lewat begitu. Enggak ada meteor lah. Kira-kira begitu. Min alamati yaumiha, sedangkan tanda-tanda hari Lailatul Qadar
Ya, sedangkan tanda-tanda siangnya, kalau malamnya tadi adalah malam Lailatul Qadar, maka siangnya itu katanya antatlu asyamsu la syu'a alaha. Matahari terbit tapi tidak terik gitu. Enggak panas, enggak menyengat. Jadi tanda-tanda kalau malamnya ada Lailatul Qadar itu, besok paginya matahari terbit itu enggak panas. Tidak panas menyengat. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda alam bahwasanya malam Lailatul Qadar. Wan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian hadis berikutnya dari Imam Anas, dari Imam Nasa'i, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat engkau, in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri, ma aqulu fiha." Jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, nih, dapat nih malam Lailatul Qadar gitu ya. Ma aqulu fiha, apa yang aku baca? Kalau dapat malam Lailatul Qadar, apa yang kita amalkan, apa yang kita baca? Qala, maka Rasulullah menjawab, quli, maka bacalah oleh engkau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, makanya kan salah satu doa habis tarawih kan itu ya. Ya Allahumma afuwun Allahumma innaka afuwun karim gitu ya. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Banyakin itu katanya. Kalau tahu atau merasakan bahwa itu malam Lailatul Qadar, ya. Intinya mah malam 10 hari terakhir terutama, khususkan malam-malam itu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghidupkan di malam 10 hari terakhir. Ini saya juga ngerasain berat banget itu memang di 10 hari terakhir itu ya. Ya bayangkan aja kalau misalkan dari awal puasa sampai tanggal 20 kita pasaran ngaji. Tanggal 20 tuh pas-lepasnya tuh. Lepas pasaran kayak tugas tuh selesai gitu. Godaannya ternyata di situ. Mestinya di situ lah kita memperbanyak, malah ngurangin kadang-kadang kita. Ya, malah ngurangin. Ya, udah mikirin banyak hal lah ya. Mikirin pakaian, mikirin ini, mikirin itu. Itu yang dipikirin memang asli ini mah. Bukan bohong lagi ya. Khususnya jadi hilang ya. Wa akhraja Dailami an Aisyata. Ini itu adalah pembahasan tentang fadilah Lailatul Qadar. Sedikit. Wa akhraja Dailami an Aisyata, berikutnya adalah tentang i'tikaf. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami an Aisyata dari Siti Aisyah, Rasulullah bersabda, "Man i'takafa lailatal qadri imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang beriktikaf pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan iman, ya, dengan dasar iman. Dengan dasar iman ini berarti tahu kalau i'tikaf ini adalah bentuk taat dan kebaikan, taat dan ibadah, merupakan perintah dan anjuran, ya, dalam syariat. Wahtisaban, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini i'tikaf aja nih. I'tikaf doang di masjid. I'tikaf itu kan diam aja i'tikaf. Ya, tidak diharuskan baca Quran, tidak diharuskan ini dan itu. Diam saja sudah dapat pahala. Itu namanya i'tikaf, ya. Ya, tapi kalau i'tikaf ngapain kalau nggak baca, nggak ada yang kita amalkan, ya. Sebisa mungkin apa saja yang bisa kita amalkan, kita amalkan. Wa Ibnu Majah wal Baihaqi an Ibnu Abbas. Kemudian berikutnya dari Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas, al-mu'takifu ya'kifu dzunuba wa yajri lahu minal ajri ka ajri amilil hasanati kulliha. Orang yang beriktikaf
ya'kifu dzunuba, ia mencegah dosa. Ya. Mencegah dosa. Artinya mencegah perbuatan dosa. Karena orang yang diam di masjid berarti kan biasanya menahan diri, ya, jauh dari perbuatan dosa, walaupun cuma diam. Wa yajri lahu minal ajri, dan yang mengalir kepadanya dari pahala, ka'ajri amilil hasanati, seperti pahalanya orang yang melakukan kebaikan-kebaikan semuanya. Ya. Jadi seolah-olah dia mendapatkan pahala orang yang melakukan semua kebaikan. Ini pahala orang yang i'tikaf di bulan Ramadan, apalagi di malam Lailatul Qadar. Seperti, jadi kalau i'tikaf di malam Lailatul Qadar itu seperti nggak ngapa-ngapain aja, asal i'tikaf gitu ya bahasanya. Itu seperti orang yang mengamalkan semua kebaikan. Seperti orang yang salat berarti dapat pahala sunnah, salat sunnah dan lain sebagainya. Apalagi yang sedang melakukan kebaikan. Ya, baca Quran, baca aurat, salat sunnah dan lain sebagainya. Wa syaikhan an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Lalu yang berikutnya dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asyral awakhir. Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir min Ramadhan, dari bulan Ramadan, hatta tawaffahullahu, sampai ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai wafat Rasulullah ya iktikaf pada asyrul awakhir, pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Summa atakifa azwajuhu min ba'di, kemudian istri-istrinya pun melakukan iktikaf sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian ada pertanyaan ya tentang apakah perempuan juga boleh iktikaf di masjid gitu ya. Jumhur ya mengatakan ya boleh aja. Ya, semua juga perempuan boleh, terutama apalagi didampingi oleh suaminya. Ya, dia suaminya ada. Nah, tentu yang dengan mengindahkan atau dengan memperhatikan bahwa pertama tempat iktikaf yang dimaksud adalah memang dikhususkan untuk perempuan, ya kan gitu ya. Ya walaupun nggak ada masjid yang khusus buat perempuan, paling tidak di masjid itu memang khusus buat perempuan. Ya, tempat iktikafnya khusus perempuan. Kemudian ya memperhatikan segala sesuatunya lah. Karena kan yang dilarang itu perempuan itu adalah ketika datang dengan pakaian-pakaian yang mustaha, yang memberikan ya daya tarik lah kepada lawan jenisnya dan sebagainya. Nah, tentu dengan memperhatikan itu. Tapi dalam kitab Manahijul Imdad, syarah daripada Irsyadul Ibad ini, ada keterangan bahwasanya bagaimana katanya tentang iktikafnya perempuan. Katanya baiknya perempuan itu afdolnya adalah iktikaf fi masjidil bait. Fi masjidil bait itu adalah di rumah, di kamar-kamar yang dikhususkan untuk beribadah. Kalau zaman kalau rumah ada orang-orang zaman dulu kan ya, orang tua kita suka mengkhususkan kamar buat ibadah tuh. Kayak musola di dalam rumah. Musola dalam rumah. Nah, buat perempuan katanya lebih baik di tempat yang seperti itu. Kalau ada di rumahnya musola yang musola memang di dalam rumah, yang dibikin dalam rumah. Namanya masjidil bait gitu ya. Atau kamar yang kita khususkan buat sholat, buat apa kami situ. Nah, namanya masjidil bait. Nah, itu lebih bagus katanya di situ buat perempuan. Bagaimana kalau di masjid jamaah? Boleh. Ya boleh aja. Ya. Tentu dengan memperhatikan tadi hal-hal yang mengundang fitnah atau tidak. Ya, kalau mengundang fitnah ya tentu dihindari, lebih baik di rumah, karena kan sejatinya buat perempuan lebih tertutup itu lebih baik. Dan pada dasarnya iktikaf itu adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat beribadah gitu ya, supaya mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan-perbuatan yang cenderung menjurus kepada perbuatan yang berdosa begitu, atau menghilangkan pahala puasa. Nah, intinya begitu ya. Itu tentang iktikaf.
Wal Baihaqi anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian berikutnya dari Imam Al Baihaqi meriwayatkan dari Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Man i'takafa 'ashran fi Ramadan kana kahujjataini wa umratain." Ya. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka pahalanya seperti melaksanakan 2 haji dan 2 umrah. Tuh. Iktikaf di Ashurul Awakhir sama seperti pahala 2 haji dan 2 umrah. Ya, satu aja belum. Iktikaf aja. Iktikaf aja dulu ya. Pahalanya sama. Wa Tabrani an Abi Umamah. Kemudian hadis berikutnya dari Imam At-Tabrani dari Abi Umamah. Rasulullah bersabda, "Tamamur ribati arba'una yauman." Ya. Kesempurnaan ribat, membentengi diri, ya, ribat di sini adalah membentengi diri. Arba'una yauman, 40 hari. Wa man rabatu arba'ina yauman, barang siapa yang mengikat dirinya, membentengi dirinya 40 hari, lam yabi, tidak melakukan jual beli, walam yashtari, tidak melakukan walam lam yabi walam yashtari, tidak melakukan jual beli, walam yahdus hadasan, juga tidak menyiratkan keinginan berbuat jelek, ya, kerentek hati, yahdus itu dalam hati, ya. Kharaja min dzunubihi ka yauma waladathu ummu. Maka dikeluar dari keluar dosa-dosanya seperti dia keluar dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan, ya. Jadi ini adalah orang-orang yang menahan dirinya untuk untuk tidak berbuat dosa, bahkan untuk tidak menyiratkan dalam hatinya keinginan untuk berbuat dosa. Ya, selama 40 hari tidak melakukan itu, maka katanya dia akan keluar dari hari terakhir itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Wa akhraja Ibnu Majah an Abi Umamah. Lalu berikutnya akhraja Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah dari Abi Umamah, "Man qama lailatal Aid muhtasiban lillah." Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya muhtasiban lillah, ya, ikhlas karena Allah, ikhlas karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati di mana hari-hari di mana hati-hati mati, ya. Nah, ini katanya apa sih mananya pada hari mati itu? Tidak akan mati hatinya, di mana semua hati-hati dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati enggak mati itu adalah hati yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hubbud dunya, daripada diliputi oleh kecintaan terhadap dunia. Karena hati disebut mati itu ketika hatinya diliputi oleh kecintaan terhadap dunia, ya, baru disebut hati yang mati. Artinya ketika orang yang menghidupkan 2 malam hari raya ini, maka akan dijauhkan hatinya dari kecintaan terhadap duniawi. Tidak akan dikuasai oleh kecintaan terhadap duniawi itu, ya. Karena disebut mati itu adalah ketika hati kita diliputi oleh cinta terhadap duniawi. Wa Ibnu Asakir an Mu'adz. Yang berikutnya dari Imam Ibnu Asakir dari Mu'adz, "Man ahyal layalil arba", barang siapa yang menghidupkan 4 malam, ya, malam-malam yang 4, wajabat lahul jannah, maka wajib mendapatkan surga. Yang pertama, Lailatul Tarwiyah, menghidupkan malam tanggal 8 bulan Dzulhijjah, ya. Walailatul Arafah, kemudian malam 9-nya, ya, malam 9-nya, malam 8 Tarwiyah, malam 9 malam Arafah. Walailatun Nahri, kemudian yang berikutnya adalah malam 10-nya, berarti malam Idul Adha, ya. Walailatul Fitri, kemudian malam Idul Fitri, ya.
Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian malam Idul Fitri. Wa akhraja Darqutni wal Baihaqi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang berikutnya Imam Ad-Darqutni dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, zakatul fitri fardun ala kulli muslimin. Ini masuk kepada bahasan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim yang merdeka, wa abdin dan yang hamba sahaya, wa dzakarin wa unsa minal muslimin, ya, baik laki-laki dan perempuan yang beragama Islam. So'un min tamrin aw so'un min syairin, yaitu satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Nah, ini zakat fitrah bahasannya, ya. Zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan, ya, pada bulan Ramadan. Tapi wajibnya itu bagi orang yang mendapatkan akhir Ramadan. Orang yang mendapatkan akhir Ramadan, dia yang wajib membayar zakat fitrah. Kapan disebut akhir Ramadan? Adalah tenggelamnya matahari pada tanggal 30 atau tanggal 29. Malam Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Ya. Jadi orang yang mendapati waktu maghrib di hari terakhir bulan Ramadan, dia wajib zakat fitrah. Kalau yang nggak dapat, berarti tidak wajib. Orang yang lahir sebelum maghrib nggak wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Tapi orang yang lahir setelah maghrib nggak wajib membayar zakat fitrah. Iya, belum takbiran. Orang yang meninggal sebelum maghrib tidak wajib membayar zakat fitrah. Orang yang meninggal setelah maghrib wajib zakat fitrah, gitu. Ya, wajibnya adalah bagi orang yang mendapati akhir daripada bulan Ramadan dan mendapati awal dari bulan Syawal, gitu. Tapi zakat fitrah ini boleh ditakjil, boleh disegerakan. Bahkan ketika masuk bulan Ramadan pun kita sudah boleh mensegerakan zakat fitrah, boleh. Gitu. Ini ketentuan dalam zakat fitrah. Dan wajibnya adalah kepada siapa, ya? Kepada kepala keluarga, kepada laki-laki dan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Jadi kalau ke bapak, ya bapaknya yang wajib membayarkan zakat fitrah. Dia wajib membayarkan buat istrinya, buat anak-anaknya, dan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Tuh. Ya, nggak banyak sih, cuman satu sok katanya. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Ya. 1 mud itu sama dengan kalau kilo kurang lebih sekitar 6 ons. Berarti kalau 4 mud sekitar 2,4 atau secara digenapkan jadi 2,5 kilogram kalau pakai kilogram, 3,5 liter kalau pakai liter, kan gitu. Ya, kalau zaman sekarang itu udah diambil dengan ukuran yang hati-hati, ya. So'un min tamrin atau so'un min syairin. Ini kemudian yang wajib dizakati dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tentu makanan pokok, beras. Kalau di Indonesia kan makanan pokoknya beras, berarti pakai makanan pokok yaitu beras. Nah, boleh nggak diganti dengan uang? Sebetulnya dalam mazhab kita nggak boleh, ya. Mazhab kita nggak boleh dengan uang. Yang membolehkan Imam Abu Hanifah. Walaupun ada sebagian para ulama, sebagiannya membolehkan, katanya melihat kebutuhan sekarang ini boleh katanya gitu. Tetapi tetap alangkah baiknya kalau kita mau menggunakan mau zakat fitrah, bagusnya dengan beras, bagusnya dengan beras. Lebih utama lah gitu. Jadi kalau gini, kalau misalnya kita mau zakat fitrah perorangan nih, kita nggak bayarnya langsung ke orang, misalnya ke orang yang fakir miskin. Kita datang membawa zakat fitrah 3 orang misalnya, saya suami, istri dan anak 1 misalnya. Ya nggak apa-apa bawa zakat fitrah, bawa berasnya 1, sisanya uang 2 misalnya gitu. Nanti bisa helah itu kita kasih dulu, ya, kita kasih yang beras, lalu kita beli gitu. Tetap zakatnya pakai beras, akadnya mah
Ya, pertama beras, terus kita beli lagi itu. Beras beli lagi gitu. Dan diusahakan pakai beras yang biasa kita makan. Ya, jangan biasa kita makan yang bagus begitu zakat fitrah kasih yang jelek. Jangan. Minimal beras yang biasa kita makan. Bagusnya berarti dengan beras yang terbaik gitu. Biasa 15.000. Ya, biasa 15.000 kasih 10.000 lagi. Gitu ya. Mahal kan beras lagi mahal. Mak. Ya, itu adalah tentang zakat fitrah. Wa huma an Ibnu Abbas. Lalu yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan Imam Al-Baihaqi dari Imam Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Zakatul fitri taharatun lis-shaim minal lagwi war rafathi wa ta'matun lil masakin." Ya. Zakat fitrah ini adalah taharah lis-shaim. Ya, mensucikan orang yang berpuasa. Minal lagwi warafath, dari lagwi ini adalah ucapan yang tidak berguna atau perbuatan yang tidak berguna, ya. Warafath dan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya. Karena memang kan zakat fitrah adalah zakatul badan, ya, untuk mensucikan badan kita nih. Wa ta'matun lil masakin, juga untuk makanan orang miskin gitu ya. Ini adalah zakat fitrah. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulah. Barang siapa yang menunaikan zakat sebelum melaksanakan sholat, maka sebagai zakat makbulah, sebagai zakat yang diterima. Oh. Karena kan memang wajibnya min tulu'i syamsi, min tulu'i syamsi ya. Min ghurubi syamsi, dari wajibnya itu dari mulai tertenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib di akhir Ramadan sampai imam melaksanakan sholat Idul Fitri. Man addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulah. Tuh, kalau dilaksanakan sebelum sholat adalah sebagai zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau dilakukan setelah sholat, maka katanya seperti sedekah biasa gitu. Wa Ibnu Misri an Jarir. Dari Imam Ibnu Misri meriwayatkan dari Jarir, anna syahra Ramadan mu'allakun baina sama wal ardh. Sesungguhnya bulan Ramadan ini mu'allakun, tergantung baina sama wal ardh, ya, antara langit dan bumi. La yurfa'u tidak diangkat illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah, ya. Artinya puasa Ramadan yang kita lakukan ini masih mu'allak tuh, masih tergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita melaksanakan zakat fitrah, ya. Makanya jangan dilupain itu, apa namanya, diinget-inget gitu, karena kadang-kadang lupa. Kalau inget beli baju mah kan inget mulu ya. kalau zakat fitrah lupa lagi, ya. Lalu kita kan ada mustahik tuh ya, mustahik zakat, ada amilin, ada segala macam. Nah, ini amilin-amilin yang diangkat oleh RT atau misalnya panitia-panitia yang diangkat oleh RT dan sebagainya. Termasuk yang di masjid-masjid misalnya yang bekerja sama dengan RT setempat dan sebagainya, DKM itu bisa jadi sebagai amilin, boleh gitu ya. Karena biasanya kan dari kelurahan itu memang turun ke bawah kan, yang ke RT itu untuk bikin panitia. Artinya sudah ada mandat dari atas untuk bikin panitia. Nah, amilin ini adalah orang-orang yang mencatat, mengumpulkan, membagikan, ini namanya amilin. Nah, makanya panitia ini sebut amilin. Boleh nggak dia ngambil upah dari zakat? Boleh, kalau tidak ada upah dari yang nyuruh. Misal kalau udah diupahin mah, kamu jadi panitia misalnya nih upahnya sekian, udah nggak boleh. Ya, misalnya kalau misalkan perintahnya dari lurah misalnya bikin panitia, kemudian dikasih anggarannya nih untuk bikin panitia zakat, maka berarti panitia zakat atau amilin itu tidak boleh mengambil dari zakat. Tapi kalau nggak ada, maka boleh mengambil dari zakat sesuai dengan upah standarnya. Ya, bukan semaunya, bukan. Wah, gue butuh lagi banyak nih. Jangan. Upah standarnya aja, misalnya berapa nih hitungan harian, misalnya berapa hari ya hitungan harian berapa gitu. Sesuai dengan upahnya. Upah standarnya lah.
semestinya aja, ambil sepantasnya lah, kira-kira begitu. Itu untuk amilin ya. Lalu pertanyaannya apa namanya? Baiknya bagaimana? Apakah kita langsung ke fakir miskinnya, ke mustahiknya, apa ke amilin bagusnya? Sebetulnya bagusnya ke amilin. Karena tentu kalau amilin kan ada data ya. Data dari RT atau dari mana tentang apa namanya orang-orang yang tidak mampu misalnya di RT 2 ini siapa aja yang berhak mendapatkan zakat. Nah, kenapa afdolnya ke amilin supaya pembagiannya merata. Kalau perorangan kadang-kadang tidak merata, numpuk. Ya mundur. Misalnya nih ada orang miskin 3 orang nih. Yang satu karena misalnya sosialisasinya kurang bagus nih sama tetangga, akhirnya nggak ada yang ngasih, ya kan? Padahal walaupun bagaimanapun kita muslim juga. Udah akhirnya yang 2 mau dapat, yang ini kagak dapat. Nah itu kasihan itu yang begitu tuh. Ya apalagi misalnya yang kebetulan yang ini maksudnya orang pendatang misalnya gitu ya, datang di kampung kita nih, orang nggak ada yang kenal kan? Jadi akhirnya nggak ada yang ngasih ke dia tuh, bahaya. Apalagi itu politik gitu ya. Nah ini pentingnya, makanya bagusnya sih ke panitia. Kalau panitianya bagus, artinya bagus itu memang mendata dengan baik, makanya kan amanah gitu. Memang harusnya begitu, panitia yang dibentuk itu kemudian mendata siapa saja yang sudah apa namanya yang berzakat dan sebagainya. Mestinya di lingkungan kita ini memang PRT harusnya ada panitianya tuh, biar lebih tertata gitu ya, biar lebih tertata. Ikhwani wa saudaraku, madha syahrul Ramadan wa syahida 'alal musibil isa wa al muhsini bil ihsan. Ketika bulan Ramadan ini berlalu, makanya bulan Ramadan ini akan menjadi saksi. Dia akan menjadi saksi kepada orang yang berbuat baik dengan kebaikannya. Walal musibil isaati, kepada orang yang buruk dia akan bersaksi bahwa dia berbuat buruk. Ya, kepada orang yang berbuat buruk akan bersaksi dengan keburukannya, dan orang baik akan bersaksi dengan kebaikannya. Wa hasala kullun ala ma qusima lahu min ribhin wa khusranin. Maka masing-masing daripada orang baik dan orang yang buruk ini akan mendapatkan bagiannya masing-masing dari keuntungan dan kerugian. Tentu orang yang baik akan dapat yang keuntungan, orang yang berbuat buruk akan mendapatkan kerugian. Faya hasratal mufattir laqad adha az-zaman. Sungguh merugi orang-orang yang mufattir ini, orang-orang yang menyepelekan kebaikan. Laqad adha az-zaman, sungguh dia telah menyia-nyiakan waktu. Wa ya khaybatal musawwif, dan wahai khaybatal musawwif gitu. Orang-orang yang apa namanya mengakhir-akhirkan, entar-entarin. Karena wa khadha minal mautil aman. Orang-orang yang selalu mengakhir-akhirkan sesuatu. Disuruh sholat entar, disuruh ngaji entar, semuanya entar. Ya, berbuat baik entar, disuruh tobat juga entar katanya. Karena huwa akhadha minal mautil aman. Ya, seolah-olah dia aman dari kematian. Ya kan orang mentantar berarti kan artinya aman dari kematian itu tenang, umur masih panjang sih. Gitu ya. Merasa aman dari kematian, enggak mau mati buru-buru gitu. Ya. Au alima annal qada'a yumhilhu ila shaumi Ramadan tsani. Atau dia seolah-olah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya yumhilhu akan menangguhkannya kepada bulan Ramadan yang akan datang. Ya. Iya, merasa bahwa nanti juga ketemu sama Ramadan berikutnya gitu. Kenapa bulan Ramadan ini nggak puasa? Kenapa tidak berbuat baik? Nah, kita juga ketemu Ramadan berikutnya gitu. Nah, merasa begitu ya. Ini adalah orang-orang yang musawwif, yang selalu mengakhir-akhirkan
hadza syahrukum, ini adalah bulan kalian, qad intasaba lakum mawdi'an, sungguh telah mulai meninggalkan kalian, wasara musri'an, berjalan dengan sangat cepat. Ya kan, Ramadan ini kadang-kadang merasa lama, tapi sebetulnya cepat sekali. Fa ainal buka uli rahilihi, mana tangisan untuk kepergiannya, katanya. Kita kan selalu ngomong, wah sedih ditinggal Ramadan, tapi nggak pernah ada yang nangis tuh. Ditinggal Ramadan malah girang-girang, wah 2 hari lagi lebaran, sekali lagi lebaran, malah girang. Makanya saya bikin statusnya sedih banget tinggal Ramadan. Ya. Wa inal istidrak liqalilihi, di mana kamu pernah menyusul itu apa namanya? Menyusuli lagi. Apa, memenuhi yang ibadah-ibadah yang kekurangan kita. Kapan kita menyempurnakan yang kurang-kurang gitu? Wa ainal iktida bi fi'lil khair, dan di mana kita meneladani perbuatan yang baik, wa dalilihi, dan mengikutinya. Ya kan? Cuman jadi slogan aja kita bulan Ramadan itu, menjadi baik. Tapi kadang-kadang kita juga hanya jadi omongan doang. Ya. Falillahi ma kana atyabu zamanuhu min shaumin wa syahrin. Maka bagi Allah, ma kana atyabu zamanihi, sungguh katanya, waktu yang sangat baik, min shaumin wa syahrin, dari puasa, wa syahrin, dan terjaga. Wa makana asfa awqatihi min afatil qadari, dan sungguh menjadi waktu-waktu yang paling bersih daripada keruhnya dosa. Wa makana aladzul istighal, dan sungguh menjadi kesibukan yang paling lezat di bulan Ramadan bil ayati waswar, dengan membaca ayat-ayat dan surah-surah. Fa ya laita syi'ri man qama biwajibatihi wa sunanihi. Ya laita syi'ri man qama biwajibatihi wa sunanihi, katanya. Sungguh orang yang melaksanakan kewajiban dan kesunahannya. Sungguh indah orang yang melakukan kewajiban dan kesunahannya. Wa man ijtahada fi imarati zamanihi, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menghidupkan waktunya. Wa manil ladzi akhlasa fi sirrihi wa alanihi, dan orang-orang yang ikhlas fi sirrihi, dalam keadaan sendiri, wa alanihi, dan banyak orang, di hadapan banyak orang. Wa manil ladzi khalasa min afati shaumi wa fitnatihi, dan bagi orang-orang yang selamat daripada kerusakan puasa dan fitnahnya. Razaqanallahu ta'ala imtithalal fadail, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita dengan imtithalal fadail, dalam melaksanakan keutamaan-keutamaan, wajtinabar radhail, dan menjauhi kehinaan-kehinaan, wa manna alaina, dan menganugerahkan kepada kita bihusnil qabul, dengan baiknya penerimaan, wasawabil jazil, dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi waktu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan panjang umur, ya, kesehatan, sehingga kita bisa menyambut bulan Ramadan dan melaksanakan bulan Ramadan di waktu yang akan datang ini, di bulan depan ini, dengan sebaik-baiknya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, diampuni dari segala dosa-dosa, ya, dan dijadikan sebagai insan-insan yang berhak atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Lama ya? Kira-kira setengah jam. Setengah jam. 1 jam ya. Ini Ustaz Ya. Malam Lailatul Qadar itu kan tadi udah tanda tandanya ya. buat nih, apakah semua orang itu bisa menemukan Ya. malam Lailatul Qadar itu? Maksudnya gini,
kan ada orang tuh yang malamnya kerja gitu kan ya, tetap dia misalnya merasakan nggak dia kira-kira malam Lailatul Qadar itu dapat nggak? Ya. Lailatul Qadar itu haknya semua orang. Ya siapapun bisa merasakan itu, gitu ya. Bisa nggak orang yang mendapatkan itu merasakan Lailatul Qadar? Bisa. Ya tentu kan begini, tentu setiap orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar tentu orang-orang yang istimewa. Ya, nggak mungkin orang-orang yang tadinya bolong-bolong tiba-tiba mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Tapi itu semua juga kehendak Allah bisa saja terjadi. Tetapi tentu saja orang-orang yang memang kita dari awal masuk Ramadan kita sudah menginginkan itu. Dan kita menjaga itu gitu. Ya. Yang menjaga itu dan pasti setiap orang yang mendapatkannya pasti tahu. Pasti tahu. Ya. Pasti setiap orang yang mendapatkannya pasti tahu mendapatkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Gitu. Tentu itu. Nanya nih, Bu. Nanya gue udah banyak banget nih, ada 10. Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan yang umum tapi memang ini terjadi sama saya ini tentang masalah zakat. Memang saya sering dengar permasalahan tentang tadi mazhab Imam Syafi'i bahwasanya zakat itu harus beras. Terus kemudian kalau Abu Hanifah ya itu boleh dengan uang tapi mahal. Sekitar berapa kalau itu tuh? 3,5 kilo ya. Mungkin Akan mencapai sampai 50.000. Nah ini kejadian mungkin 2 tahun yang lalu karena saya setiap tahun itu sebagai panitia bahkan jadi ketua daripada zakat. Dan itu memang masjid di masjid. Terusan buncit. Enggak pakai. Ada yang ini persen. Nah, dan ini resmi ya, jadi amilin yang memang ada suratnya dari Basnas, dari pemerintah. Nah, pertama saya itu kekeh dengan bahwa kita pakai beras, beras itu. Terus kemudian akhirnya kita siapin beras dari Ucok nih, karena di depan masjid itu ada agen. Akhirnya siapin tuh berapa karung, asal 1 karung kalau orang beli, beli beras dia, tapi kita yang nyiapkan di situ. Ini dia belinya sama dia, enggak untung. Pertama, kemudian saya melaksanakan itu melaksanakan bahwa untuk tidak zakat dengan uang akhirnya seperti itu. Kemudian tahun keduanya ternyata ini permasalahan menjadi kaku gitu seolah-olah nih bahwa panitianya kaku banget ini. Sedangkan ada edaran dari pemerintah boleh dengan uang. Sedangkan saya itu kayak tetap kita ngerasa wah emang ilmu kita yang dapat begini nih ya. Akhirnya saya yang tahun kedua itu udah kita ikutin aja, orang di pemerintah juga ulama semua. Nah saya akhirnya gitu karena yang memutuskan itu di masjid saya. Jadi anggota itu nanya, ya udah akhirnya saya ikutin sama sama Basnas. Akhirnya dengan uang dengan harga yang 3 kilo 3,5 liter bukan dengan itu. Itu kejadian yang pertama. Satu pertanyaan, berarti bagaimana saya menyikapi itu? Karena pertanyaan itu kan akhirnya kayak seolah-olah nih Ustadz gak punya pendirian deh. Nah, yang kedua tentang masalah fidyah. Ini memang buat materi saya besok ini. Karena kemarin jadi gini, di kampung-kampung itu orang tua nih, ini kejadian sama saya juga. Jadi ini mah masalah ini. Mak saya itu jadi tahun-tahun sebelumnya asal mau penutupan dia bayar fidyah buat orang tuanya, buat ini dan sebagainya, berupa uang yang dia kasih kepada guru ngaji-ngajinya. Kebetulan kemarin nanya sama saya, gue mau bayar fidyah nih sama lu. Hah?
Fidyah, gitu kan kita jelasin. Waduh, Nggak percaya. bayar fidyah, kata saya bayar fidyah. Udah akhirnya saya jelasin. Saya bilang kayaknya fidyah juga ke guru ngaji mah enggak sah, saya gituin. Akhirnya ini kan ngeblank nih orang tua nih karena kita jelasin semua. Yang saya khawatirkan akhirnya ntar dia ngadu nih sama guru ngaji. Ya, yang biasanya dia kan punya pengajian bisa 8 tuh. Betul. Dia tunggu bayar fidyah buat orang tua. Guru ngaji nih. Kalau masalah zakat mah kita udah kesering nanya saya. Ini masalah fidyah. Sedangkan al-fidyah itu amul miskin itu kan mau fidyah itu bahkan lebih ininya kepada miskin. Iya. Nah, bagaimana saya menyikapi yang ini buat lebih penjabaran yang lebih maksimal buat besok, karena ini akan saya jelaskan kepada ibu-ibu juga. Karena rata-rata semua begini, sampai mbak saya ngomong orang semua juga begitu. Iya. Begitu dari dulu, berarti dari dulu. Bawa fidyah akhirnya dia ngasih kepada orang apa guru ngajinya. Ya guru ngaji namanya kasih. Iya. Bentuknya uang bukan ini ya. Jadi dia ngasih uang bayar fidyah buat itu. Apakah Iya. itu? Kalau saya kemarin intinya saya bahwa itu sedekah bukan fidyah. Iya. Nah, saya butuh penjelasan juga karena ini bisa jadi terjadi di kampung-kampung Iya, kita. banyak. Dan saya rasa begitu memang. Benar. Yang pertama dan kedua. Sebenarnya ada 5, cuma 2 aja. Lah warung kayak betul. Gue juga lupa. Kelamaan aja. Saya lupa dari mana tuh. Ngaji ngumpulin pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tambahan lu. 300 nih mas. Nih, ini untuk zakat ya. Untuk zakat itu kan gini. Sebetulnya memang kalau di ranah nasional kan kita sudah walaupun kita mayoritas Syafi'iyah gitu, tapi sudah bahasannya sudah lebih global lagi, lebih umum lagi karena sudah ya kompilasi lah namanya juga kalau di atas sudah kompilasi. Tentu akan ya yang gampang aja gitu, yang mudah aja. Dan memang kan pendapat Imam Abu Hanifah itu kalau nggak salah memang agak ada sedikit perbedaan. Ya. Tapi juga banyak yang membolehkan sebetulnya gitu di kita tuh. Cuman akhwatnya memang lebih hati-hati. Ya guru-guru kita bilang ya tetap dengan beras. Ya tapi kemudian dalam prakteknya itu tuh gitu aja. Sebetulnya gini. aja. Ya misalkan nih ya panitia sesoleh yang sebagai panitia, misalnya kalau ada forum yang bisa menjabarkan sehingga tidak terlihat kaku. Misalnya saya menerima dengan pendapat ini, tapi ini lebih awal, lebih hati-hati supaya kita semua nih beribadah ini bukan hanya saja benar gitu ya, tapi juga dengan cara yang baik. Ya. Jadi kan kita ibadahnya kalau kita hukum fikih mah kan kalau kita mau tinjau bagaimana ada aja pendapat mah. Ya gitu. Misalnya gini nih. Sebagai contoh di apa namanya di akhir-akhir ini ada kasus besar nih sebetulnya nih. Ada kasus besar di mana dilakukan oleh orang terkemuka menikah tanpa wali, tanpa saksi. Wah, ini kan ini ya. Nah, ini lalu kemudian dia berpendapat bahwa saya memakai pendapat ulama. Memang ada pendapat ulama. Ya tapi walaupun dalam mazhab jumhur itu pendapat mazhab ulama yang dipakai ini adalah dikatakan sebagai mazhab yang syadz, yang menyimpang. Tuh, tapi dipakai nih. Nah kayak begini nih ya. Nah artinya bahwa kalau namanya hukum fikih mah ada aja, cuman kan kita harus pilih-pilih mana yang kira-kira benar. Nah, tentu dalam menjelaskan bagaimana prosesnya boleh dan tidak boleh, kita jelaskan boleh dan boleh. Tetapi kemudian kenapa kita memakai jalan yang ini yang lebih hati-hati. Tentu misalnya kita tadi kayak sesoleh kan, wah ada ucok nih di depan. Memang mungkin bagi sebagian orang, wah kaku banget, kudu beli dulu segala macam. Nah gini misalnya kan, kalau dulu, saya nggak tahu nih prosesnya kalau di sesoleh nih, kalau orang zakat gimana, langsung diterima atau gimana? Disuruh niat kan biasanya kan ya? Niat. Pertama itu kan jadi karung ucok itu naro beras di mesin kita yang di mesin kita yang itu jualan ya. Iya, gini aja nih, misalnya kalau gitu kan ditakar ya gitu ya. Sebetulnya sih nggak harus satu beras ucok, nggak harus. Gitu. Nanti saya beli misalnya gitu, ini beli dikasih satu plastik begitu, sudah disiapin satu plastik begitu.
Jadi prosesnya beli dulu beras di situ. Gitu. Untuk dijelasin aja dulu gitu. kepada si Artinya menjelaskan di panitia yang lain kan yang menganggap bahwa ini terlalu kaku atau Ya, gimana? tahun pertama itu kan jadi memang Ucok yang menyediakan dan memang dia beli sama Ucok. Cuman kita yang anuin bawa beras itu biar. Bukan yang pertama, kalau tadi kan usaha itu kepada mustahik langsung. Karena kalau ke amilin kita kan keterangannya bahwa kita itu nggak boleh langsung menjual beras kan. Itu nggak boleh, iya. Nggak boleh kan. Makanya akhirnya Ucok itu sekarung, ntar kita storein duitnya. Ucok taruh di masjid sekarung. Sekarang tuh udah di packing ya belum? Udah di packing. Sekarang itu kita packing misalkan Iya, 300. Iya gitu nggak apa-apa kan, gitu lebih enak juga. Pertama. Terus yang kedua? Kemudian karena surat edaran itu kan kita di Basnas itu edarannya berupa ini bahwa uang sekian, sekian. Maka orang kan banyaknya kita juga terlalu biar memang terlalu ini. Jadi perdebatan itu orang uang ada sih, udah sih uang aja. Nah, kira gitu. Emang jadi masalah tuh. Keduanya akhirnya saya udah kayaknya ulama juga pada begitu sih. Terus apa tuh yang pusat ya? Pusat juga. Ada itu. Iya, memang ada yang membolehkan di ulama kita juga. Artinya mengikuti itu boleh gitu. Ada yang berpendapat bahwa mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah melihat kondisi ini boleh. Sebetulnya boleh gitu. Hanya saja gitu, ini untuk akhwat. Kalau memang bisa dipraktekkan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya terjadi chaos ya, lu pusing gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, iya. Kalau gue gini, panitia tuh siapin tuh beras tuh berapa kantong misalnya. Itu tuh ngasih uang, tapi nanti akadnya itu beras doang. Iya, sama maksudnya itu beli. Jadi kan maksudnya dia nggak harus beli beras yang ada di kita. Jadi ketika di akar itu panitia udah menyiapkan beras, tetap dia ngasih kita uang. Nah ini praktek salah lagi nih Suni. Nih. Akadnya tetap pakai beras yang udah disiapkan oleh Bukan ini. Jadi justru gini nih. Ini saya jelasin. Kenapa soalnya ini praktek bener soalnya nih. Dia dari Ucok tuh gini. Kalau tadi misalnya kita datang ke orang miskin nih, ya kepakai ya mustahiknya. Kita langsung ke orang nih. Taruhlah misalnya ada namanya Soleh misalnya. Jangan. Bisa datang kita ke sana ke orang fakir di kampung kita. Lalu kita bawa satu bungkus beras yang isinya 3,5 liter. Saya bilang ini buat saya ya zakat. Kemudian saya beli lagi ya. Saya beli misalnya saya lagi. Itu boleh praktik gitu. Karena dia mustahik. Kalau amilin nggak boleh menjual. Karena dia bukan mustahik. Nggak boleh. Karena kalau amilin nggak boleh menjual. Kenapa? Karena dia bukan mustahik. Ya makanya dia bener, maksudnya praktek dia udah melibatkan Ucok untuk packing, untuk segala macam tuh. Udah menguntungkan juga. Enggak. Jadi saya digaji juga enggak. Menerima itu juga enggak. Cuma ujungnya ada yang ngasih amplop gede banget. Hah? Permasalahan dibilang kaku. Iya, kaku. Pertama, karena kakunya ini sebenarnya gini loh. Karena di masjid-masjid lain akhirnya kan orang bersidono bisa Iya gitu. Itu sebenarnya itu. Mafhum ya. Ya nggak apa-apa sebetulnya, itu kan cuman afdol dan tidak afdol aja. Nggak ada masalah dengan itu. Tapi kalau masih bisa dilakukan begitu ya nggak apa-apa begitu, gitu bagusnya begitu. Kalau nggak bisa ya udahlah gitu ya. Yaudah akhirnya saya itibak sama yang atas gitu. Bener nggak mau? Mulai saya tuh. Udah gitu. Iya, begitu. Jangan lupa komisi, jangan lupa. Iya. Ya, memang banyak itu ya. Tapi intinya sebenarnya sah-sah aja lah gitu. Kalau kata Gus Bahama, saya emang orangnya apian. Makanya udah gampang aja udah begitu. Ya malu jelasin boleh. Boleh gitu. Kalau misalnya bisa dengan cara yang baik seperti yang pertama tadi, lanjutkan. Kalau enggak ya udahlah gitu. Nggak ada duitnya, nggak ada jadinya. Iya, memang nggak ada duitnya jadinya. Nggak ada duitnya pas bagian capek gitu. Pas bagian kita ke mustahik itu nggak ada uang. Akhirnya menjadi fitnah. Itu yang saya alamin. Menjadi fitnah. Duitnya ditilep semua gitu sama amil. Dulu kita bener nih dulu ada ininya, dulu ada duitnya, sekarang kagak ada duitnya, ada amplop doang ke mustahik. Iya. Jadi mustahiknya sendiri yang punya asumsi gitu ya. Iya. Yang Kok nggak ada duitnya? Iya, situ dari mana tuh si mustahiknya? Pilihan praktek jual ucok.
ada mau duit juga nggak apa-apa. Iya gitu Ya, aja. akhirnya begitu saya. Sekarang akhirnya dikasih 2 pilihan Akhirnya aja. begitu, akhirnya sekarang begitu dengan uang, cuma uangnya kan kalau Abu Hanifah kan mahal. Suruh beli Iya. dulu berasnya, Mahal, Abu Hanifah itu ininya mahal, lebih mahal ya. Apa? Ya, kita pokoknya kita ditanggung lah pokoknya sama ulama atas yang di atas ya. Tapi sebenarnya Iya. yang jadi saya begini Ustaz, ada transfer zakat tuh gimana kalau gitu tuh? Tapi lewat transfer gitu dia. Iya. Memang itu karena Pemda ya. Hmm. Jadi ada stand nih, stand dari Bazar Iya, nih. pasti banyak gitu. Iya banyak tuh. Itu Sekarang mah Azom. pasti. Saya mau zakat nih ke Pemda, saya transfer ya. Udah, alamat. Itu kiri gimana? Kok gitu tuh? Ya pulang mah. Ya nggak apa-apa sih gitu juga. Ya, tapi kan kagak ada duitnya, ditransfer. Oh iya. Itu gimana tuh? Goib. Iya bukti Digital kan emang. digital sekarang gimana? Nggak Jadi dia apa-apa. tinggal scan Sama ya. barcode, udah jumlahnya, udah. Udah. Transfer. Hilirisasi digital. Bahkan dengan seperti itu dia bisa zakat ya tanpa ketemu sama ambilnya. Iya, kan? yang penting kan Ada seperti itu. sebenarnya gini, karena zakat itu niat zakat itu adalah ketika kita memisahkan udah cukup. Iya. Di rumah nih misalnya kita niat zakat nih. Di rumah udah misahin duit misalnya atau misalkan beras di rumah udah kita niat udah cukup sebetulnya, nggak harus begitu ketemu Ustaz Soleh baru saya niat zakat nih gitu, nggak perlu. Sebenarnya itu cuman untuk abdoliyah aja, untuk takkid ya, untuk takkid aja. Terus sebenarnya ketika kita memisahkan, kita niatin ini buat zakat saya, zakat anak saya. Kemudian nanti yang paling penting itu adalah ketika kita menyerahkan itu. Kalau ke amilin kan jelas ya. Kalau ke orang yang mustahiknya langsung jelas. Saya kasih ini zakat saya udah cukup. Karena kita yang membagikan. Nah, kalau kita ke amil, maka biasanya dengan kalimat wakal tu kafit tauzi. Ada kalimat saya wakilkan ya Ustaz untuk membagikan gitu, untuk memberikan kepada saya gitu. Itu kalau di tarif itu selalu ada kalimat wakal tu kafit tauzi. Saya begitu terus. Ya. Kami Saya wakilkan ke bahasa Indonesia saya wakilkan dan akan saya serahkan kepada mustahiknya. Iya. Itu akan goib ada nggak? Kenapa? Nggak ada ya? Harus ibadah Kalau enggak? itu transfer akan goib. Bukan pada ijab kabul ya. Transfer aja udah jauh gitu. Iya enggak masalah, misalkan gini kan kita Niatnya udah ada. Iya. Sekarang lah benar fenomena orang sekarang sibuk. Nih, orang kayak kita mau bisa orang kaya kan emang hidupnya hebat. iya enggak apa-apa sih sebenarnya enggak apa-apa ketika kan ini udah niat kita udah ngeluarin. Langsung transfer aja. Dan itu kan memang ada gitu. Heeh, gimana bukannya. Kata bekas main-main gua mau zakat kurang bayar. Bener. Iya. Asli. Bener. Iya. Bener asli. Jangan kasih berapa. Kalau mau dipitrain. Asli kalau zakat mah bener. Iya. Nah ini kalau itu kan zakat ya, artinya zakat mah udah sebetulnya tidak terlalu banyak yang sulit lah sekarang itu. Nah sekarang tuh yang fidyah, nah ini fidyah ini memang sulit ya karena prakteknya dari zaman dulu tuh iya sudah begitu ya mengakar ya, saya juga nggak tahu. Tapi kan gini, pertama jelas mustahik dalam fidyah itu bukan mustahik dalam zakat. Mustahik zakat ada 8. Kalau fidyah itu innamal fidyatu lil fuqara wal masakin. Cuman 2 doang tuh. Karena pakai nama itu pakai adatul hasar, nggak bisa dengan yang lain penerima sebagai fidyah. Apalagi fidyah buat masjid, nggak ada ceritanya fidyah buat masjid itu. Nah sementara di kita, coba yang kalau amil ngumpulin, ya, mohon maaf ya, ini kita bukan yang lancang. Susah. Iya susah itu prakteknya. Kalau saya itu bayangkan kan mau fidyah nih, itu kan selamatan tuh ya. Kita mau dibagi ke jamaah-jamaah. Nah itu dia ini kan praktek yang dari dulu yang sering saya lakukan, gimana yang ngerubahnya ya sulit ini nih. Ya inilah kita nolak. Karena gini, yang sulit itu ketika kita misalnya oh ini begini. Wah dulu juga guru-guru kita begitu. Nah itu sulit itu. Iya, sulit itu. Kalau nggak udah dikasih. dikasih sama jamaah yang tahlil atau dikasih ke ustadznya. Betul. Nah Karung kasih ustadz itu. Nah ini kan Bisa kayak gitu biasanya. sebetulnya gini nih yang praktek itu prakteknya gini paling mudah ini mah ya ini menurut saya nih Yang mudah aja dah. yang paling mudah itu gini jadi ketika misalnya ada yang kematian ya nah keluarga yang ditinggalkan kasih tahu ini misalkan nih mau bayar fidyah nih buat almarhum misalnya gitu ya kita nih kalau kita yang ditanya pasti yang tanya kalau mau fidyah udah nggak usah diberikan ke jamaah
Nah kan praktek yang salah itu kalau di kita karena biasanya di di malam ketujuh dibagiin tuh ke jamaah. Ya. Ya, termasuk yang praktek itu, mohon maaf ya, saya juga nggak pernah megang, disuruh megang saya nggak pernah megang beras yang di baskom itu. Kan itu kenapa disuruh pegang? Kan seperti ijab kabul itu. Iya, Ya nerima beras gitu, simbolis gitu. Karena ya kita bukan mustahik ya bagaimana gitu. Nah artinya gini, kalau kita mau praktek ini, mau ngasih fidyah, misalnya ada beras nih 100 liter ya, atau satu karung itu misalnya berapa? 150 50 kilo lah kalau ya. Iya 50 atau 60 liter 60 liter. 5 liter gitu. Ya. 60 itu 60 liter. 60. Iya, taruhlah 60 liter atau 65 liter lah kalau gitu ya. Misalkan ada segini nih. Udah kita kalau misalnya sesoleh yang ditanya, udah kalau buat fidyah enggak usah dibagiin jamaah. Kalau pengen bagi buat jamaah nih malam ke-7, itu buat sedekah aja. Jangan ijab kabul ini, iya. Karena sebetulnya juga tidak perlu. Ya bagiin aja, besok nih misalnya kita udah ada nih. Kita tinggal minta data RT siapa yang perlu dikasih, kasih tuh. Hamilnya marah. Ini sangat berat juga. Iya ini sulit ini. Kayaknya pembinaan tuh kita Udah mudah. Dulu nih ini saya dulu lagi zamannya almarhum ada ya, almarhum. Itu pernah kita bahas, saya Holis, kemudian ada sama Jibori juga, sama almarhum, sama Baba dulu. Sama Baba iya, nah, ngerti gitu, udah paham, oh begini ya. Iya. Itu salah ya selama ini ya. Iya. Kok dulu begini ya, maksudnya dulu guru-guru kita begini. Ya mungkin karena kan zaman dulu, mohon maaf ya. Susah semua gitu zaman dulu gitu ya, mohon maaf, kita tahu semua adalah bagaimana di kita tuh dulu yang namanya jangankan makanan yang daging, beras aja susah gitu zaman dulu kan gitu. Sehingga bisa jadi yang kumpul ini yang dari 100 bisa jadi 90 memang mustahik semua gitu. Nah gitu mungkin zaman dulu. Termasuk ustadznya sendiri zaman dulu. Kenapa dia menerima zakat? Karena memang susah, iya. Iya. Bukan Iya. Masabilillah bukan. Karena miskin, bayangkan dia ngajar dari pagi ya, ngajarin bocah, ntar malam ngajarin bapak-bapak, enggak ada kerjanya kapan. Ya intinya di situ sih sebetulnya. Sekarang ini lu merasa miskin apa bagaimana? Nah, sekarang ini kita sudah mulai merasa miskin udah terima. melek nih, dan ustadz-ustadznya kan udah mulai muda-muda. Gampang ini ya. Iya gitu. Regenerasi lah. Gitu. Saya kemarin juga di sana di kampung Gopar tuh juga saya ngomong gimana ini caranya ya menyadarkan, tapi memang sulitnya kan masih banyak orang tua yang kekeh gitu. Jadi orang tua misalnya nih, engkong kita nih pengen, wow, lu juga begitu, udah lu gini. Nah, itu yang sulit memang. ntar ngomongin aja sama MUI. Nah, ya berikan pelatihan. Basul Masail. Betul ya. Itu memang bagusnya gitu. Jadi MUI yang mewadahi kemudian memanggil amilin di kampung-kampung kita. Kasih jadi. Iya. Ini pelatihan apa? Ini saya Pembekalan. Vidya ini nih, jadi udah ngomong nih gitu tentang masalah Vidya di kampung. Tapi kita yang mental bakal. Iya benar, memang sulit. Saya emang pernah bahas ini. Bahkan ketika kalau orang nanya langsung, akhirnya saya langsung udah cari aja. Ketika itu gue punya duit beli beras 2 karung. Ini baginya kemana? Tapi gue nggak mau sedekah. Nah, nggak mau sedekahan gitu, haul. Iya. Akhirnya saya itu kalau nanya langsung, ya udah cari orang miskin di sekitar sini, langsung bagi-bagiin. Nah itu malah dijalanin. Kan gampang sekarang misalnya ke RT siapa aja kan ada datanya kalau di RT mah gitu. Justru itu sama itu. Nah ini yang beratnya ketika misalkan orang haul ini itu saya yang bacain Ji. Cuman memang saya akhirnya bukan itu. Beras banyak dulu. Ya kan? Akhirnya kan kalimatnya juga wakal tuh ya kan. Saya mewakilkan untuk diberikan kepada jemaah. Kan dulu mah kita terima ya. Kalau saya nggak begitu. Cuma tetap kan masih ini bahwa kita ngingkarin sebenarnya bahwa yang dia terima ini ya sedekah. Udah gitu kalau saya tuh. Cuman kalau kita ngomong ini mah sedekah, marah dia nih. Iya. Jadi mungkin di belakang ngomongnya nih saya wakil, misalkan dia mewakilkan kepada ustadz untuk membagikannya, oke. Ya, tapi ini menjelaskan Bukan dia. bukan artinya nggak bisa disering ke jamaah gitu. Nanti akan saya berikan ke
yang berhak, maka nanti bekerja sama dengan PRT gitu. Cuman susahnya kalau soalnya RT-nya abangnya, jadi kayaknya Kang Kakak Likong Dede juga yang makan. Hah? 7 hari sepi itu mah. Iya memang karena Emang tradisi. itu ya tradisi sebetulnya kan begitu. Ya itu Iya, apa namanya, tradisi. kan kita bukan menerima vidya. Tapi gini Ustaz, apakah seperti itu menggugurkan niat fidya seorang ketika yang terima bukan orang yang minta? Iya, vidya ini sudah bukan pasti. vidya, kan? Ya sudah. Kalau nanti sasarannya tepat ya vidya. Vidya. Misalnya yang terima memang orang miskin nih, yang memang nggak punya yang miskin lah gitu ya. Kategori miskin, ya jadi vidya. Tapi bagi yang menerimanya bukan miskin, nah ini bukan vidya. Ya sedekah. Nah ini repotnya begini. Iya kalau orang-orang yang saya tuh nggak ngerti karena kan gini, orang ngasihnya vidya. Iya. Orang ngasihnya vidya. Misalnya saya lah ya. Orang ngasih vidya ke saya. Saya tahu ini bukan vidya, bukan hak saya karena lalu saya ambil. Heeh. Nah, lu Halo. Haram buat saya dong. Haram itu nggak boleh tuh. Kalau salur lagi ke ini ke Nah kecuali kalau misalnya saya ambil kasih ke orang lagi, nah itu nggak apa-apa begitu. Artinya gini, ini kita ya jamaah yang hadir di sini ya, jamaah aja ya. Kalau kita mendapati dia di bulan ke-7 seperti itu dan kita bukan mustahik zakat. Kalau ada ijabnya ya. Iya ada ijabnya kan biasanya ada ijabnya kan tuh. hijab. Ada nanti dibagikan ya gitu. Kalau nggak ada keliling mah nggak apa-apa bawa ya. Kalau boleh bawa nggak apa-apa. Ayo ngomongin video. Nggak ada bahasa. Adapun India. berasku ini jumlah sekaliannya ada. Nah, itu mah kalau iya jelas ini bakal jelas. sebagian ada yang nggak dinilai. iya. Enggak, Le. Biasanya diwakili sama ustadznya. Ganti Iya, berkat. kita emang bacain. Iya. Enggak, kadang kalau ganti berkat kan orang itu beras. Oh, itu Nggak lain. ada ucapan Sedekahan. Iya. Oh, berarti kalau ada ucapannya iya jangan. Nah artinya kalau misalnya di apa namanya Lu merasa bikinnya Mau Pak. dikata orang miskin. Kan gua bilang, tergantung dianya, dia orang bikin apa kagak. Iya. Jadi nanti kita kembali ke kita nih. Kalau misalnya jelas di forum itu kemudian dibilang ini adalah vidya, lalu kita terima nih ya. Kalau kita kembalikan juga kan ke tuan rumah nggak enak juga tuan Iya, rumahnya merasa tersinggung tersinggung gitu sebagainya karena nggak ngerti kan. Iya. Nah kita yang ngerti nih, oh ini bukan hak kita nih. Cari aja orang yang menurut kita berhak mendapatkan itu. Itu yang berat jadi ustadz nih gini dong nih. Ya udah besok kumpulin ke rumah saya. Nah kalau yang dicampur sama Ustaz yang nggak kayak ngomong. instan gitu-gitu. Salah ngomong bakal Iya. Dia juga. Ya nggak tahu, makanya itu tergantung akadnya orangnya Iya, kan ngasihnya kadang-kadang bagaimana. kan orang Ya memang sebagian itu orang ada yang vidya, ada yang memang adat kan malam ke-7 itu biasanya Iya. yang mentahan lah gitu ya, Indomie yang minyak yang gitu, apa. Males masak. Gitu ya. Ada yang memang itu ngasih berkatnya berupa begitu. Iya. Biasanya tuh kalau yang vidya itu biasanya karungnya sendiri. Ya, ada yang begitu, ada yang memang ini vidya ya, ini bilangin nanti vidya dibagikan kepada semuanya. Nah, ini berarti vidya jelas. Iya kayak kau kamu. Ya, kalau misalnya Indominya sih bukan vidya ya nggak apa-apa lo makan. Karena kan kalau vidya kan makanan pokok. Berasnya itu. Saya kan masih berkat malam ketiga sama Pokoknya mah gini beras. tandanya kalau ada beras keliling itu namanya vidya. Gitu ya. Tapi jangan diambil. Iya. Ambil tapi Emang ini sulit ini, sulit. Kalau gitu berarti itu sedekah dia. Nah, ini kalau dikasih ke masjid yang repotnya kalau ada itu udah ada. Kalau Sekarang mah ada leh. Kalau jumlahnya banyak pasti dioper ke masjid. Iya, dan itu biasanya ini nggak boleh, bukan mustahik vidya. Iya, Dulu tuh ada aja. dulu iya. maksud saya ini tadi yang terkait dengan ini bagaimana nih saya terkait dengan ini saya minta tolong. Tadi sampaikan namanya. Ini disampaikan Sampaikan aja langsung individu aja gitu ya. Enggak disampaikan ke yang ke yang hajat yang punya. Hajat iya. Iya. Iya, Nanti kan biasanya kan gini. Jadi nggak dapat beras dong. Ntar apa namanya kita kan biasanya malam ke-7 ya. Kalau biasanya Ya. soalnya di sana kan kalau dia mah kalau ada yang meninggal suka syukuran. Alhamdulillah. ada yang meninggal. Innalillahi walhamdulillah. Ya bilang ke rumah ini ada pidyah enggak? Ada pidyah nanti gini. Nanti gini aja po, Mbak, Bu, kalau misalnya nih pidyah ini biar benar niat dan prakteknya benar, nanti dijelaskan. Begini karena kadang-kadang kalau jamaah kita ini kan enggak semuanya mustahik. Kayaknya mau orang kaya semua yang datang yang hadir. Iya. Iya. Biasanya sih begitu memang. Emang yang
yang kayak kita yang rajin maksudnya. Hmm. Bahkan yang orang susah emang malas buat tahlil. Iya. Miskin banget ya. Iya benar. Nggak punya Tapi teman. kayaknya kalau kita mesti udah gak ada sih. Iya. Dan nggak usah diomongin aja tahlil, udah palingan aja 3 hari. Iya kalau dia ngomong. Kalau dia Masih ngomong pasti Justru orang 25 kampung. itu kadang-kadang dia nggak enakan, kalau 7 itu nggak ada tentengan sama Iya. sekali gitu. Kan banyak kan juga begitu karena ada orang, waduh, ini halaman 7 nggak dapat sekali nih gitu. Ya begitu. Dia bikin beli buat pidiah gitu. Kadang-kadang salahnya Cuma prakteknya yang artinya salah. gini, banyak orang-orang itu nggak ngerti pidiah itu apa gitu. Betul. Dia itu sama kayak zakat. Iya. Bahkan lebih. Ada juga yang mengatakan bahwa pidiah itu kayak sedekahan buat mayit gitu doang. Iya. Sedekah buat atas nama mayit. Ada juga mungkin pikirannya yang begitu. Biasanya mengenal dia karena budaya. Betul ya. Bukan Pokoknya- karena dasar. Iya benar dari agama, cuman bukan budaya leh. Paham nggak? Ya jadi begitu malam ke-7 tuh nggak enak kalau nggak ada berasnya nih Iya, gitu. Selain budaya emang bener yang tadi dikatakan Ustaz, maksudnya karena dulu emang orang jemaah susah semua Ji. Ya, emang bener. Menurun lah sampai kan sekarang Ustaz masih mustahik zakat. Iya enggak? Betul kan begitu kan? Iya. Nah, itu kita apa namanya adat-adat dulu itu buat nih saya mau kulul hak walau kana muron misalkan gitu kan ya. Kita ngomong bener tapi dibalikin orang dulu kiai lu baru kemarin lu Nah, kiai itu. dulu itu yang sakit Lu terima aja lu kasih ke orang lain lagi. Kita tadi Udah. Pak Hujah tadi boleh dibilang kalau dulu kan maaf nih. Kita udah dijelasin begitu tapi kan kita nggak satu-satu setiap orang meninggal kita bilangin akhirnya kita ya udah Jangan bagi-bagi kalau dulu. lawannya kiai dulu Udah jangan bagi lagi. Orang itu udah Udah laku. jelasin pahit. Saya sesat dihina juga nggak apa-apa. Jadi kayak ini aja zakat ya. Iya. Saya kan ngejalanin zakat itu dari pertama. Kan kita punya murid yang ikro tuh. Banyak tuh. Itu saya setiap tahun saya emang nggak terima zakat. Karena saya mah guru ngaji, saya punya gaji. Persenan ada. Bilang Boleh. habis kita tanyain terus. Loh, ono guru ngaji ono nerima. Coba kita mau jelekin dia. Coba dah. Ngaji cuma nggak ngaji. Bilang, gua mau ustaz profesional. Itu bener dah. Bilangin nih, gue mau urusan berinsentif gitu. Iya. Ustaz profesional. Itu kan lagi banyak.